Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke hadapan junjungan Nabi besar Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak kerusakan moral. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan tips mengatasi kerusakan moral, khususnya bagi remaja Islam. Masalah-masalah moral telah menjadi persoalan yang banyak menyita banyak perhatian dari banyak kalangan, terutama dari pendidik, alim ulama, tokoh masyarakat, dan orang tua. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah moral ini, namun hasilnya tidak bisa disebut menggembirakan. Kita patut prihatin pada kondisi moralitas bangsa ini. Betapa tidak, moralitas sebagai hasil dari pendidikan ternyata tidak bisa disebut membanggakan. Moralitas yang ada justru sangat jauh dari nilai-nilai normatif yang selama ini dijunjung tinggi. Sungguh sangat disayangkan dan telah mencoreng kredibilitas dunia pendidikan. Para pelajar yang seharusnya menunjukkan akhlak yang baik malah menunjukkan perilaku yang buruk. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral, ada pun beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah pergaulan. Agar kita tidak terjerumus, kita harus pandai memilah dan memilih teman, karena pergaulan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan juga akhlak. Dan karena kepribadian manusia juga sangat berpengaruh terhadap pergaulan itu sendiri. Jika pergaulan kita baik, maka kepribadian kita juga akan baik. Namun sebaliknya, jika pergaulan kita buruk, maka kepribadian kita juga akan buruk. Yang kedua adalah peran orang tua. Mengapa? Karena peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengajarkan pendidikan agama Islam sejak dini. Perhatian dari orang tua begitu penting. Pada banyaknya kasus, kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan dampak buruk pada sikap anak. Seperti kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan anak cenderung melampiaskan amarahnya pada orang lain, sehingga melakukan hal yang tidak dilakukan oleh kaum pelajar maupun kaum muda. Yang ketiga, dengan memperluas wawasan dan pengetahuan. Itu akan sangat penting untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Misalnya, kebiasaan merokok. Orang-orang menganggap bahwa merokok dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Namun, jika dilihat dari sisi kesehatan, merokok dapat banyak menyebabkan penyakit, baik dari perokok aktif maupun pasif, sehingga kebiasaan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang di sekelilingnya. Yang keempat adalah meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, sabar, dan beramal soleh. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah dan beramal soleh, tentu kita akan terhindarkan dari tindakan yang tidak seharusnya di jalan Allah. Seperti hanya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Innaka la hulukin adim. Engkau sungguh berada pada akhlak yang agung. Sebaiknya kita sebagai manusia yang telah diberikan akal dan pikiran harus dapat memanfaatkannya secara optimal. Kita harus berpikir cerdas tentang bagaimana cara kita mengaplikasikan
agar mendapatkan hal yang baik bagi kita, terutama dalam memilih hal yang kita sukai dalam tren masa kini. Contohnya seperti band, idol K-pop, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kita harus mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas, remaja perlu mengetahui hal-hal berikut, di antaranya yang pertama, hendaklah tidak memakai pakaian yang mendorong hasrat seksual. Yang kedua, hendaklah menghindari berpacaran. Yang ketiga, jangan mencoba-coba menonton video porno melalui media, baik internet, VCD atau DVD, dan lain sebagainya. Yang keempat, katakan tidak untuk minuman beralkohol dan narkoba, apapun bentuknya, baik itu pil, serbuk, dan minuman. Yang kelima, jangan terbawa arus kebudayaan barat yang cenderung dengan sikap hedonisme dan materialisme. Yang keenam, hendaknya selalu mengindahkan kebenaran dan kebaikan dari orang tua, orang-orang baik, dan orang soleh. Dan yang ketujuh, hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang cenderung mendorong kita untuk lebih baik dalam ilmu pengetahuan dan juga pergaulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.